Ini adalah transfer digital di sektor publik menggunakan berbagai inovasi lain di Dukcapil Kota Blitar, mulai aplikasi SIPA, anjungan Dukcapil Mandiri, serta layanan tanpa tatap muka melalui WhatsApp Dukcapil. Jadi pakai robot. Namun efektivitas teknologi tidak hanya bergantung pada inovasi, tapi juga pada kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah. Penelitian menguji apakah inovasi layanan digital benar-benar meningkatkan kepuasan masyarakat dan bagaimana kualitas layanan serta kepercayaan publik berperan sebagai variabel mediasi. Riset gap dan novelty, riset gap ini menunjukkan masih parsial dan masih minim di sektor publik lokal. Novelty, kebutuhan penelitian ini terletak pada pengembangan model mediasi ganda yang mengintegrasikan lain inovasi layanan digital, kualitas layanan, dan kepentingan publik dalam menjelaskan kepuasan masyarakat pada sektor pelayanan publik daerah. Berbeda penelitian sebelumnya yang cenderung menguji hubungan langsung atau mediasi tunggal. Penelitian ini menguji peran stimulan, kualitas layanan, dan publik sebagai mediator dalam konteks layanan administrasi di tingkat pemerintah daerah. Glentori, mulai di secara Glentori yaitu difusi inovasi, kemudian modern depan teknologi TAM, Davis 1989, kemudian logika layanan publik atau application service logic Osborne 2020, kemudian teori komunikasi harapan, ekspektasi information Oliver 1980. Untuk mid-learning teori di kualitas layanan, model Sheffield, Pasuruman, Dayton, dan Perry, kemudian model Sheffield, Eckhoff, personality mengubah berbagai dimensi sequence agar sesuai dengan konteks daring. Kemudian kepercayaan publik, model kepercayaan Kim, 2005 dengan 2011, kemudian model Mayer, Davis, Superman, kemudian teori exchange sosial. Di teori ada teori service quality, kualitas layanan digital, kemudian teori vulnerability of public service, kemudian atau ICOF, teori customer satisfaction, kepuasan masyarakat. Kerangka sosial ada inovasi layanan digital sebagai variabel E, kemudian kepuasan masyarakat berupa variabel Y, kemudian di mediasi ada kualitas layanan dan kepercayaan publik, M1 dan M2. Secara di variabel ini sebagai upaya untuk inovasi layanan digital, diberikan sebelah upaya distribusi mengembangkan menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Kualitas layanan, persepsi masyarakat terhadap mutu layanan diberikan, meliputi keadaan, keandalan, kecepatan, kenyamanan menggunakan sistem digital. Pesan publik, tingkat keyakinan masyarakat bahwa layanan digital aman, transparan, dan dapat diandalkan. Kepuasan masyarakat, indikator lainnya, tingkat kepuasan menggunakan layanan terhadap alam mereka saat menggunakan layanan digital kependudukan. Rumusan hipotesis, H1 sampai H7, kemudian lanjut ke metode analisis, menggunakan analisis partial least square atau PLS SCM, kemudian software dengan Smart PLS, Smart PLS. Teknik pengambilan purpose sampling terhadap masyarakat menggunakan Dukcapil sebanyak 377, populasinya itu 18.000 saya ambil. Mungkin yang itu yang perlu saya sampaikan, Prof. Sekian, Bisa dibuka anu Pak, kerangka konseptualnya Pak, saya pengen lihat. siap, Prof. Ampun. Grand teorinya tadi pakai menopo Pak Pendi? Saya pakai ini, Pak, TAM seperti biasa, TAM sama yang paling berpengaruh, Pakai apa dah? eh, Oh iya Pak, penerapan pakai teknologi. hitam ya. Oke. Yang Nah, paling biasa, sama kemudian divisi. nanti, Iya. Ini ya, sudah dilihat di chat GPT? sampun, Pak. Ini saya Sampun ya. adopsi dari CTB. Iya. Oke. Ya wis, mengikuti yang lainnya, terus tolong nanti disiapkan proposalnya. Yang paling penting di latar belakang di situ ada isu mayor, minor, das solen, das sains, terus urgensi, terus novelty sama riset gap ya. Kayak gitu. Oke. Siap, Prof. Makasih banyak. Oke, monggo. Lanjut, ya silakan. Saya kalau pagi itu makanya lali aku mau iki loh. Saya tak tutur loh. Sik.
Iya. Oh ini loh. Loh, di sana ada anak PAUD loh. Ngasno anak PAUD tadi saya ini. Oke. Eh, Oke, pun. Monggo, monggo. Masyarakat muda, Prof. Lanjut. Oke. Izin Selamat Prof pagi, Budi, Pak Rudi. Surya Prof. Eh, Oh, silakan Pak Surya dulu, nggak apa-apa. Saya monggo setelah Pak Mbak. Surya. Siap saya dulu ya. Izin. Burika dicek kurang berapa ya? Masih memungkinkan nggak? Ini kalau nggak salah dapat yang 2 kali pertemuan efektifnya. Kurang berapa ini Pak Prabu sama Burika dicek ya? Minggu depan dikebut, nggih, matur nuwun. BSI hampir semua sudah, Pak Ludi. BSI semuanya sudah clear? Semuanya nggih? Insya Allah sudah Oke, sampun. tinggal paper mill nggih. Monggo-monggo. Pendaftaran. Terima kasih. Iya, Monggo. siap. Judulnya mana masing Mas? Judulnya. Ah, Masih termute Pak Surya. Maaf, aduh. Ya, izin Prof Rudi, untuk kesempatan kali ini untuk proposal tesis, judulnya Pengaruh Servicescape dan Modernisasi Layanan SPBU terhadap keputusan pembelian pertama series mediasi Perceived Value, studi kasus pada SPBU Pertamina Area DKI Jakarta. Jadi untuk latar belakangnya mungkin dilandasi bahwa adanya isu pencampuran BBM dan inkonsistensi kualitas layanan antar SPBU. Di tengah persaingan SPBU swasta di Jakarta, di mana persaingan Jakarta merupakan daerah persaingan ketat, khususnya untuk usaha SPBU, Servicescape dan modernisasi layanan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi perceived value dan keputusan pembuluan konsumen. Untuk ResearchScape-nya, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum eh, hasil yang belum konsisten mengenai Servicescape terkait keputusan pembelian, modernisasi eh, perceived value, yang mempengaruhi perceived value, dan mediasi perceived value-nya. Berikut adalah penggunaan teori Prof, yaitu grand teorinya menggunakan stimulus organisme dan respon teori atau biasa disebut SOR teori untuk memperkaya dalam konteks PBU menguji pengaruh lingkungan fisik dan modernisasi layanan terhadap keputusan pembelian BBM premium atau non subsidi gitu ya yang masih jarang dikaji. Lalu untuk middle teorinya menggunakan teori of consumption value untuk menjelaskan bahwa keputusan pembelian konsumen ditentukan oleh nilai yang dirasakan atau perceived value yang terbentuk dari manfaat fungsional, emosional, dan sosial. Untuk applied teorinya menggunakan customer perceived value model, yaitu untuk mengukur peran perceived value sebagai mediator antara servicescape dan modernisasi layanan terhadap keputusan pembelian konsumen. Ini untuk rumusan masalah dan hipotesisnya. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana
kondisi pembelian Pertamax series pada SPBU Pertamina di area DKI Jakarta. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh service gap terhadap perceived value konsumen pada SPBU di wilayah area DKI Jakarta. Yang ketiga, bagaimana pengaruh modernisasi layanan SPBU terhadap perceived value konsumen pada SPBU Pertamina area DKI Jakarta. Yang Baca awal dan akhir aja, Mas. yang terakhir yaitu bagaimana peran perceived value dalam memediasi pengaruh modernisasi layanan SPBU terhadap keputusan pembelian Pertamax series pada SPBU Pertamina di area DKI Jakarta. Untuk hipotesisnya ada 7, Prof. Yang pertama yaitu service gap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value konsumen pada SPBU Pertamina di DKI Jakarta, dan hipotesis ketujuhnya, perceived value memediasi pengaruh modernisasi layanan SPBU terhadap keputusan pembelian Pertamax series pada SPBU Pertamina di area DKI Jakarta. Jadi kegunaan praktisnya untuk Pertamina sebagai dasar peningkatan service scape dan optimalisasi program My Pertamina untuk mendorong penjualan Pertamax series untuk mengelola SPBU, prioritas investasi pada aspek layanan yang paling berdampak terhadap perceived value dan daya saing bagi konsumen, pengalaman pengisian BBM yang lebih nyaman, aman, dan efisien dengan nilai yang dirasakan lebih tinggi, dan untuk akademisi yaitu referensi empiris untuk penelitian lanjutan terkait pemasaran jasa, perceived value, dan SOR teori. Untuk definisi operasionalnya ditentukan untuk service scape terkait dimensi fisik, sosial, simbolik sosial, dan natural, modernisasi layanan terkait digital pembayaran, teknologi layanan, integrasi aplikasi My Pertamina, dan kecepatan layanan. Untuk variabel Z terkait perceived value, terkait kualitas, respons emosional, harga, dan biaya non-moneter, dan reputasi. Dan terakhir, keputusan pembelian, label terikatnya, keinginan membeli, pilihan merek, keyakinan dan preferensi, serta kesediaan membeli ulang. Ini penelitian terdahulu sudah disusun, Prof. Terus untuk kajian teori, SOR, stimulus, organism, respons yang saya jadikan sebagai grand teori, theory of consumption value yang untuk applied-nya. Ini kajian teori masih sama, Prof, terkait yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Ini pengaruh antar variabel ada 7, jadi service scape mempengaruhi perceived value, lalu modernisasi layanan juga mempengaruhi perceived value, service scape mempengaruhi keputusan pembelian, lalu modernisasi layanan mempengaruhi keputusan pembelian, perceived value mempengaruhi keputusan pembelian, service gap mempengaruhi perceived value, lalu mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu yang ketujuh, modernisasi layanan mempengaruhi perceived value dan mempengaruhi keputusan pembelian. Ini kerangka konseptualnya, Prof. Jadi bebas, service gap, dan modernisasi layanan dimediasi oleh perceived value yang akan berpengaruh kepada keputusan pembelian. Metode penelitiannya akan menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan kuesioner skala Likert 1-5 dengan sampel yang digunakan 300 sampai 400 responden. Populasi nanti akan menggunakan populasi SPBU di area DKI Jakarta karena menggunakan studi kasus di SPBU DKI Jakarta, dan pengumpulan data akan menggunakan survei online via Google Form di lokasi masing-masing SPBU. Analisis data juga menggunakan deskriptif, outer model, inner model, dan uji hipotesis. Instrumen sudah disusun sebanyak 36 pertanyaan, nanti akan sudah disusun pertanyaannya dan sumber teori pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin demikian, Prof. Rudi, izin mungkin ada masukan tambahan ataupun koreksi. Terima kasih. Oke, tolong saya dikasih tunjuk isu mayor, latar belakang ya, isu mayor, minor, dasolen, dasains, terus riset gap, novelty, urgensi penelitian.
semua standarnya harus kayak gitu. Riset gapnya ada, terus itu apa? Itu riset gapnya. Terus novelty sama urgensi, bisa jawab nggak? Novelty-nya apa, urgensinya apa? Masih di mood Pak Sur. Oh maaf Prof. Izin Prof untuk untuk novelty kelihatannya masih belum saya masukkan Prof. Nanti akan saya masukkan. Untuk research gap sudah ada. Sudah ada. Ya, latar Novelty belakang urgensi penelitian. ini Prof, mengapa ini penting? Jadi kepercayaan Nah, pertama itu serius. ya oke. Terus isu mayor ya, data dari BPS atau dari Oh, Pertamina, kebutuhan. Terus oke. isu minornya itu mengerucut, kenapa Pertalite series. Terus dasolen sama dasain setiap variabel. Begitu nggih, Pak Sur. Terus Siap Prof. teman-teman, jangan itulah target Anda siapa? Objek yang kita teliti siapa? Kira-kira kalau Anda sebagai responden dikasih hanya Google Form, kira-kira diisi apa enggak? Perlu ada effort apa enggak? Misal Anda meneliti penelitian di rumah makan misalnya kayak gitu. Terus Anda dikasih Google Form atau apa? Apakah dengan begitu saja Anda akan mengisi? Pasti Anda akan, oh nanti aja, mohon maaf saya sibuk dan sebagainya. Itu hal semacam itu perlu kita pelajari, ya. Kayak gitu. Mbak Rika, Mbak Mas Prabu ini kok mahasiswa 30, piro ini kok karek 19 Mas. Iki tak absen loh ya. Saya minta di absen kehadiran karena ini nggak wajar nih, ya. Karena separuh ini. Ini kok langsung tak absen nggak melebu temenan loh ya iki. Kasih tahu teman-teman itu. Ojo kayak gini lah. Wae kuliah ya kuliah, pokoknya join, pokoknya repot. Tapi lah nggak masuk kayak gini nanti saya kan nggak enak sama Prof Budi. Paham semuanya? Ya. Nggih, Yang Pak Ludi. presentasi oke, ya Iya. yang Ini Pak presentasi Ludi. oke Oh, wajib. Tapi paham sing Pak liyane Ludi. sing kayak ngene iki nanti kalau dilihat sama Prof Budi sungkan lah kayak gitu ya. Sesibuk apapun ya dihargailah temennya yang presentasi. Bukan kayak presentasi dulu harus ngilang gitu loh. Bilang anu Pak Ludi diworo-woro sama Pak Ludi suruh join sekarang bilang gitu. Dan di screenshot. Oke Pak Fajar itu saja masukan dari saya. Yang lainnya diperhatikan. Monggo yang ketiga silakan. Oke, terima kasih Prof Rudi, izin. Selamat pagi, Pak Ludi. Mohon izin mau presentasi untuk hari ini. Oke, monggo silakan Bu. Ya, jadi presentasi mengenai proposal tesis saya dengan judul, sebentar, mohon maaf. Pengaruh organizational culture terhadap inovatif work behavior. Maaf, pengaruh organizational culture dan inovatif work behavior terhadap employee performance dengan mediasi job satisfaction pada karyawan supply chain departemen di PT Eka Mas Fortuna Malang. Latar belakangnya, penelitian ini menyoroti bahwa kinerja karyawan merupakan indikator krusial keberhasilan organisasi di tengah persaingan global yang dinamis. Secara nasional terdapat tantangan kompleks terkait produktivitas dan kualitas kinerja, serta ketidakstabilan akibat fenomena pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi kesenjangan antara ekspektasi perusahaan dan realitas keterlibatan karyawan yang rendah. Sedangkan untuk di tingkat regional, budaya organisasi dan lingkungan kerja terbukti signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk di PT Eka Mas Fortuna sendiri, khususnya di Supply Chain Department, observasi awal menunjukkan bahwa adanya variasi kinerja antar divisi, kurangnya ruang inovasi, dan tingkat kepuasan kerja yang bervariasi terkait pengakuan, pengembangan karir, dan keseimbangan kehidupan kerja.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh langsung organizational culture dan innovative work behavior terhadap employee performance serta pengaruh tidak langsungnya melalui mediasi job satisfaction. Urgensi penelitian, sektor supply chain memerlukan adaptabilitas, kreativitas, dan kolaborasi tinggi untuk menghadapi kompleksitas operasional. Penelitian ini penting untuk SDM yang mendukung inovasi dan kepuasan kerja sehingga meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Untuk research gap-nya, itu ada inkonsistensi temuan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh job satisfaction terhadap employee performance. Misalnya penelitian dari Pawiro Sumarto et al. Dan Park et al. Yang menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak signifikan atau lemah, sementara penelitian lain menemukan pengaruh positif yang signifikan. Untuk novelty penelitian ini terletak pada kontekstualisasi model integratif, yaitu dari organizational culture, innovative work behavior, job satisfaction, dan employee performance yang diterapkan secara spesifik pada supply chain department. Jika mayoritas penelitian terdahulu seringkali berfokus pada level perusahaan secara general, untuk fokus pada departemen supply chain sendiri ini memiliki karakteristik yang unik karena memiliki tekanan operasional yang tinggi, kebutuhan akan efisiensi, dan tuntutan adaptabilitas yang memberikan kontribusi teoritis dan empiris yang segar dalam literatur manajemen sumber daya manusia. Untuk rumusan masalahnya ada 7. Yang pertama, apakah organizational culture berpengaruh terhadap employee performance PT Eka Mas Fortuna Malang? Dan yang ketujuh, apakah innovative work behavior berpengaruh terhadap employee performance dengan mediasi job satisfaction di PT Eka Mas Fortuna Malang? Untuk hipotesis penelitian ada 7 juga. Yang pertama adalah organizational culture berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance. Sedangkan yang terakhir, job satisfaction memediasi pengaruh innovative work behavior terhadap employee performance secara signifikan. Untuk manfaat penelitian, ada 2, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu sumber daya manusia, khususnya dalam konteks kinerja karyawan. Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan operasional supply chain department melalui peningkatan kapasitas inovatif karyawan dan penciptaan iklim organisasi yang mendukung kinerja optimal. Untuk definisi operasional dan indikator utamanya, yang pertama ada employee performance, di mana indikator utamanya kualitas hasil kerja dan pemenuhan standar organisasi. Yang kedua ada organizational culture, di mana indikator utamanya keterlibatan, konsistensi, adaptabilitas, dan misi. Untuk innovative work behavior, indikator utamanya inovasi untuk pengembangan diri, serta inovasi untuk kemajuan organisasi. Dan job satisfaction, di mana indikator utamanya pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, atasan, dan rekan kerja. Instrumen penelitian ini diukur dengan skala Likert. Untuk kajian pustakanya, yang pertama ada grand teorinya. Saya memakai KBV atau Knowledge Based View serta SET, Social Exchange Theory. Untuk middle teorinya ada teori kepuasan kerja yang merujuk pada teori diskrepansi oleh Edwin Locke. Kemudian ada teori perilaku kerja inovatif serta goal setting teori. Untuk apply teorinya ada organizational culture atau budaya organisasi menggunakan Denison's model, kemudian innovative work behavior menggunakan Jason's model, job satisfaction menggunakan Herzberg two-factor theory, serta employee performance menggunakan Campbell's model. Kemudian untuk hubungan variabel ada pengaruh langsung yaitu direct effect serta indirect effect. Untuk pengaruh langsung menurut perspektifnya KBV itu budaya organisasi dan perilaku kerja inovatif berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. Sedangkan untuk menurut perspektif SET, budaya organisasi dan perilaku kerja inovatif berpengaruh melalui mediasi kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk rancangan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya deskriptif explanatory. Berikut kerangka konseptualnya. Populasinya dalam penelitian ini adalah karyawan supply chain departemen di PT Eka Mas Fortuna Malang. Totalnya ada 135 dan sampelnya mengambil 101 responden.
teknik analisis datanya. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Kemudian yang kedua adalah SMPLS menggunakan software Smart PLS, dan ada uji hipotesis yaitu uji hipotesis berpengaruh langsung serta uji hipotesis berpengaruh tidak langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon masukannya dari Pak Ludi. Terima kasih. Ije, Bu Karina bisa di slide anunya judul dulu, Bu. Employee culture dan innovative work behavior terhadap employee performance, ya. Iya, Pak. Oke, ya. Latar belakangnya mulai dari isu mayornya. Kalau bisa ke depan itu isu mayor, isu minor itu ada data statistik, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Baik, Pak Ludi. Data statistik dari BPS dan sebagainya. Lanjut lagi tentang dasolen, dasain, isu mayornya. Oh, ini sampun, riset gap, urgensi, novelty, oke. Tapi semuanya kalau bisa talk by data, ya, ada referensinya, kecuali urgensi, kalau novelty ada. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Manfaat, oke. Lanjut lagi. Definisi operasional. Definisi operasional di sini ya tidak hanya definisinya, tapi ada indikator yang sebagai alat ukurnya, nggih. Itu nanti ditampilkan juga, nggih. Itu sama skala untuk pengukurannya. Lanjut. Grand teorinya, oke, nggih. Middle sama applied, terus ini, nggih. Apa hubungan antar variabel, ya, hipotesisnya, nggih. Lanjut lagi ke populasi sampel. Oke, nggih pun. Itu aja saya rasa cukup, yang lainnya seperti yang lainnya, nggih. Ini presentasi berikutnya masih ada lagi kira-kira? Ada lagi setelah Bu Karina, ada nggak kira-kira? Halo? Apakah ada? Oh, ya kan. Ono 30 kan, bilu dioprak-oprak. Pak Fajar, ayo di screenshot Pak Fajar, foto bersama Pak Fajar, monggo. Open cam semuanya. Yang belum open cam bisa open cam dulu. Open cam semuanya. Oh, banyak yang belum. Ya, Sampun? ya. Baik, saya hitung ada 2 slide. 1, 2, 3. Sampun Pak Fajar? Belum, Pak. Ini masih yang halaman pertama. Nggih. Bentar, Sampun? bentar, ada salah klik. Eh, Baik, halaman kedua. Ya, sudah. Oke. Masih ada lagi yang mau presentasi apa tidak? Sepertinya sudah, Sam- Pak Ludi. Sampun nggih. Tolong tinggal 2 kali pertemuan minggu depan dikebut nggih, Bapak dan Ibu semuanya yang belum nggih. Siap. Tolong seperti masukan-masukan saya. Terus di 3 minggu lagi itu nanti sudah disiapkan proposal penelitian, nggih. Proposal penelitian mulai kata pengantar, daftar isi dan sebagainya, bla 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 bla. Syukur kalau sudah ada kuesionernya. Bapak dan Ibu, tujuan dari panjenengan membuat proposal
nanti itu akan dipakai di saat penentuan pembimbing sudah diumumkan. Mboten kemawon, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Ini sudah pamitan ya, Bapak Ibu, Pak Fajar, Pak Ludi. Sudah sepertinya, Bunda. Oh, ya udah. Izin Bapak Ibu, Liv. Terima kasih. Terus sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak